Ulangan 32. Hai langit, pasanglah telingamu. Aku akan berbicara, dan dengarlah hai bumi kata-kata dari mulutku. Ajaranku akan seperti rintik hujan, ucapanku akan menetes seperti embun, seperti gerimis ke atas tunas muda, dan seperti hujan deras ke atas rumput. Sebab aku akan menyerukan nama Yahweh dan memuji kebesaran Elohim kita. Dialah gunung batu, perbuatannya sempurna, sebab semua jalannya adalah keadilan. Elohim yang setia, tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Mereka telah merusak diri mereka sendiri. Noda mereka bukanlah noda anak-anaknya. Hal itu merupakan noda mereka. Mereka adalah generasi yang bengkok dan tidak jujur. Hai umat yang bodoh dan tidak bijaksana, begitukah kamu membalas kebaikan Yahweh? Bukankah Dia Bapamu yang menebusmu? Bukankah Dia yang telah menjadikan dan menegakkanmu? Ingatlah kepada zaman dahulu. Perhatikanlah tahun-tahun dari generasi-generasi yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka mereka akan memberitahumu kepada tua-tuamu dan mereka akan mengatakannya kepadamu. Ketika Yang Maha Tinggi membagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa ketika Dia memisahkan anak-anak Adam, maka Dia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut jumlah keturunan Israel. Karena bagian Yahweh ialah umatnya, Yakub ialah bagian dari milik pusakanya. Dia mendapatkannya di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dia mengelilingi dan menyayanginya. Dia menjaganya sebagai biji matanya. Seperti Raja Wali mengguncang sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, merentangkan sayapnya, mengambil seekor anaknya dan membawanya di atas sayapnya. Seperti itulah Yahweh sendiri membimbingnya dan tidak ada ilah lain bersamanya. Dia menempatkannya di tempat yang tinggi di bumi. Ia akan makan dari hasil ladang. Dia membuatnya mengisap madu dari batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Mentega dari lembu sapi dan susu dari kambing domba, dengan lemak dari anak-anak domba dan domba-domba jantan kaum Basan dan kambing-kambing jantan, dengan bulir gandum yang terbaik, dan engkau akan minum anggur yang murni. Tetapi Yesurun bertambah gemuk dan menendang. Engkau bertambah gemuk dan berlemak. Ia meninggalkan Elohim yang telah menjadikannya dan memandang rendah gunung batu keselamatannya. Dengan ilah-ilah asing mereka membangkitkan cemburunya, dan dengan berhala-berhala mereka menyulut murkanya. Mereka mempersembahkan kurban kepada setan-setan, bukan kepada Elohim, kepada ilah-ilah yang tidak mereka kenal, ilah yang baru muncul, yang leluhurmu tidak gentar kepadanya. Engkau melupakan gunung batu yang telah menciptakanmu, dan menolak Elohim yang telah membentukmu. Ketika Yahweh melihatnya, Dia membenci mereka, sebab Dia sakit hati karena perbuatan anak-anak lelakinya dan anak-anak perempuannya. Dan Dia berfirman, Aku akan menyembunyikan wajahku dari mereka. Aku akan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka adalah suatu generasi yang memberontak, anak-anak dari angkatan yang tidak setia. Mereka membuat aku cemburu dengan yang bukan Elohim. Mereka membuat aku murka dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membuat mereka cemburu dengan yang bukan umat, dan akan membuat mereka marah dengan bangsa lain yang bebal. Sebab api telah membara di dalam murkaku, dan membakar sampai di kedalaman alam maut, dan menghanguskan bumi serta segala hasilnya, dan membakar dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Aku akan menembakkan seluruh anak panahku kepada mereka. Aku akan membuat mereka kelelahan karena bencana kelaparan, merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar. Aku akan mengirimkan taring binatang buas kepada mereka dengan racun dari semua binatang yang merayap di tanah. Pedang dari luar dan kengerian dari dalam akan melenyapkan teruna dan darah, anak menyusu, serta orang berubat. Aku berkata, aku akan meremukkan mereka sampai berkeping-keping. Ingatan tentang mereka akan kulenyapkan dari antara manusia.
Yang aku takuti, jangan sampai musuh mereka salah mengerti. Jangan mereka berkata, tangan kami kuat dan bukan Yahwe yang melakukan semua hal ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang menolak nasihat dan tidak ada pengertian pada mereka. Apabila mereka bijaksana, tentu mereka mengerti hal ini dan mempertimbangkan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau bukan gunung batu yang telah menyerahkan mereka dan Yahwe telah membungkam mereka? Sebab gunung batu mereka bukanlah seperti gunung batu kita, bahkan musuh-musuh kita menjadi hakim. Sebab pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, dan buah anggur mereka dari ladang-ladang Gomora. Buah anggur mereka beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah bisa ular tedung yang ganas. Bukankah hal itu tersimpan padaku dan termeterai dalam perbendaraanku? Hakkulah dendam dan pembalasan. Pada waktunya kaki mereka akan tergelincir, sebab hari malapetaka mereka sudah dekat, dan perkara-perkara yang disiapkan segera datang bagi mereka. Sebab Yahwe akan membawa keadilan kepada umatnya dan akan berbelas kasihan kepada hamba-hambanya, karena dia melihat bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan hanya orang-orang yang tertawan dan terabaikan yang masih tinggal. Dan dia akan berfirman, di manakah ilah-ilah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang makan lemak dari kurban mereka, meminum anggur dari persembahan curahan mereka? Kiranya mereka bangkit dan menolong kamu. Biarlah itu menjadi tempat perlindungan bagimu. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Elohim lain kecuali aku. Aku yang membunuh dan aku yang menghidupkan. Aku melukai dan aku menyembuhkan. Dan tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Sebab aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, aku hidup selama-lamanya. Jika aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku akan membalas dendam kepada lawanku, dan aku akan membalas mereka yang membenci aku. Aku akan membuat anak panahku mabuk dengan darah, dan pedangku akan memakan daging dan darah orang-orang yang tertikam dan yang tertawan sejak awal pembalasan atas musuh. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, sebab dia membalaskan darah hamba-hambanya, dan dia akan membalas dendam kepada lawannya, dan akan berbelas kasih atas negerinya dan umatnya. Lalu Musa dan Yosua anak Nun datang dan mengatakan ke telinga umat itu semua perkataan nyanyian itu. Setelah Musa selesai mengatakan semua perkataan itu kepada seluruh Israel, lalu berkatalah dia kepada mereka, perhatikanlah seluruh perkataan yang telah aku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk berhati-hati melakukan semua perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan yang sia-sia, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini, kamu akan lanjut umurmu di negeri di mana kamu menyeberangi Yordan untuk memilikinya. Pada hari itu juga Yahwe berfirman kepada Musa dengan berkata, naiklah ke pegunungan Abarim, ke gunung Nebo yang di tanah Moab di seberang Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada kaum Israel untuk menjadi miliknya. Dan engkau akan mati di sana, di gunung yang engkau daki, supaya engkau dikumpulkan bersama umatmu sebagaimana Harun kakakmu telah mati di gunung Hor dan dikumpulkan kepada umatnya. Sebab kamu tidak setia terhadap aku di tengah-tengah kaum Israel, di mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Zin, karena kamu tidak menguduskan aku di tengah-tengah kaum Israel. Namun, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi engkau tidak akan masuk ke sana, ke negeri yang aku berikan kepada kaum Israel.